Shalom anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti luar biasa. Sebab ibu percaya anak-anak ibu mempunyai Tuhan Yesus yang luar biasa. Sudahkah kalian siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Pastinya sudah siap dong. Nah, untuk itu semuanya siapkan buku pelajarannya dan Alkitabnya. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita akan memulai dengan bernyanyi, membaca firman, dan juga berdoa. Sungguh ku percaya padamu, karena hatimu padaku, kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku akan lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Anak-anak ayat 5. Sebab engkau menolak Allah yang berkenan kebangkitan, orang jahat akan menolak kepadamu. Mari kita bersama-sama. Sebab engkau bukanlah Allah, yang berkenan kepada kekasihan, orang jahat akan berkenan kepadamu.
Kita mendengarkan kisah Alkitab yang tertulis di Yohanes 13 ayat 1 sampai 7. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Tuhan mengasihi orang-orang yang di dunia ini dan Ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Tibalah saat Yesus dan murid-muridnya sedang makan bersama. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Tuhan, hendak kamu membasuh kakiku. Apa yang kau perbuat engkau tidak tahu. Sekarang tetapi engkau akan memahaminya kelak. Itulah kisah Alkitab yang terdapat di Yohanes 13 ayat 1 sampai 7. Contoh kerendahan hati yang kita dapat dari kisah Yohanes 13 ayat 7 ini adalah kerendahan hati Tuhan Yesus untuk membasuh kaki murid-muridnya, sementara Tuhan adalah guru dari murid-muridnya itu. 18 ayat 9 sampai 14. Perumpamaan tentang Farisi dengan pemungut cukai dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Lalu Yesus berkata, Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu seorang Farisi dan yang lain seorang pemungut cukai. lalu orang Farisi berkata, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok dan bukan juga orang lalim dan bukan juga pezina dan juga bukan orang pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan segala dari penghasilanku. tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani memandang ke langit, melainkan ia memukul diri dan ia berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Lalu Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Tetapi orang itu tidak. Karena barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kesimpulan dari Lukas 18 ayat 9 sampai 14 adalah siapa yang meninggikan diri akan direndahkan dan orang lain merendahkan orang lain, dan barang siapa yang merendahkan hati akan ditinggikan. Sekian dari cerita kami. Sekian dan terima kasih.
Tiba-tiba Simon mengajak Yesus untuk makan di rumahnya. Oh, Yesus mau makan bersama di rumah. Awas, aku di sini. Lalu Yesus pergi ke rumahnya. Dia melihat tamu-tamu yang diundang. Dan Yesus pun melihat mereka. Yesus pun berkata, "Perumpamaan kepada mereka. Ketika kamu diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat terbuka. Sebab mungkin orang itu dalam mengundang orang terhormat daripada kamu. Dan engkau akan disuruh pindah ke tempat yang tidak baik. Jadi kalau kamu diundang ke pesta, pergilah duduk di tempat yang tidak penting. Dan orang yang mengundang kamu akan duduk di tempat istimewa. Setiap orang tidaklah seperti orang yang rendah hati." Yesus pun mengatakan satu hal lagi kepada mereka. Jika kamu mengadakan pesta, jangan engkau mengundang orang yang tinggi dan orang yang kaya, tapi undanglah orang yang miskin, orang yang cacat, serta orang yang duda, karena mereka tidak mempunyai apa-apa, tetapi Tuhan akan membalaskannya. Tuhan Yesus mengingatkan kita kalau kita juga harus memperhatikan dan mengasihi orang-orang yang tidak memiliki apapun. Sebab barang siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Kesimpulan dari cerita kami adalah, jika kalian diundang ke tempat orang yang berpesta, janganlah berharap diri kalian itu menjadi tamu yang istimewa, tetapi duduklah di tempat yang tidak terhormat. Inilah yang bisa kami sampaikan cerita kami. Sekian dan terima kasih. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih atas berkat serta hikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah setiap materi yang kami terima hari ini dapat kami mengerti dengan baik. Ajar kami untuk senantiasa hidup seturut kehendak-Mu. Lindungilah kami semua pada hari ini dan ampuni kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.